Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali pada tutorial statistika khususnya mengenai pengujian rata-rata satu populasi. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke praktikum metode statistika, yaitu tentang pengujian rata-rata satu populasi. Bicara mengenai pengujian, maka teman-teman harus mengetahui tahapan-tahapan di dalam pengujian. Adapun tahapan-tahapan pengujian dalam statistika, yang pertama adalah teman-teman harus bisa merumuskan hipotesis dari kasus yang ada. Yang kedua, teman-teman harus menentukan nilai alfanya. Yang ketiga, statistik uji apa yang nanti akan digunakan. Yang keempat, bagaimana kriteria ujinya. Dan yang kelima, kesimpulan. 5 tahapan ini harus teman-teman lakukan di dalam setiap pengujian hipotesis. Di dalam pengujian, nanti teman-teman akan berhadapan dengan uji 2 arah dan uji 1 arah. Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan uji 2 arah atau biasa dikenal dengan two-side test, maka hipotesis yang berlaku adalah H0-nya mu sama dengan mu 0 dan H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Karena 2 arah, maka daerah penolakannya ada 2, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Ketika teman-teman akan berhadapan dengan uji 1 arah, maka teman-teman akan berhadapan dengan H1 lebih dari atau kurang dari. Sehingga daerah penerimaan dan daerah penolakannya bisa dilihat dari gambar seperti ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi, yaitu uji rata-rata satu populasi di mana variannya diketahui. Jadi nanti ketika teman-teman berhadapan dengan uji rata-rata satu populasi, ada 2 kemungkinan yang akan teman-teman hadapi. Yang pertama, apakah variannya diketahui dan apakah varian tidak diketahui. Tentunya varian ini adalah varian dari populasinya. Ketika teman-teman akan berhadapan dengan uji rata-rata satu populasi di mana variannya diketahui, maka rumusan hipotesis yang berlaku adalah seperti ini. Mu sama dengan mu 0, di mana mu 0 ini adalah nilai yang ditentukan dalam suatu penelitian. H1-nya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah menggunakan tidak sama dengan atau 2 arah. Yang kedua menggunakan lebih besar, dan yang ketiga lebih kecil atau berhadapan dengan 1 arah. Kemudian setelah teman-teman menuliskan rumusan hipotesisnya, maka berikutnya adalah menentukan taraf kepercayaannya atau berapa nilai alfa yang akan kita berikan. Statistik uji yang digunakan ketika teman-teman melakukan pengujian satu populasi di mana varian diketahui, maka kita berhadapan dengan statistik uji Z, di mana Z ini mempunyai rumus X bar min mu 0 dibagi dengan simpangan baku dari populasi dibagi dengan akar N. Jadi, mu 0 ini adalah nilai yang kita ujikan dan simpangan baku populasi ini diketahui dalam soal, serta akar N ini adalah banyaknya sampel yang kita miliki. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa dan terima H0 jika p-value lebih dari atau sama dengan alfa. Jadi nanti teman-teman ketika akan melakukan pengujian menggunakan software, tidak ada yang namanya nilai Z tabel atau tidak ada yang namanya nilai tabel. Yang ada nanti teman-teman ketika akan melakukan pengujian, apakah H0 ditolak atau diterima, teman-teman harus menggunakan yang namanya p-value atau signifikan. Di dalam SPSS itu namanya signifikan, itu disingkat dengan sig, sedangkan di dalam Minitab itu menggunakan istilah p-value. Jadi, nanti kriteria uji yang kita gunakan adalah tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa dan terima H0 jika p-value-nya lebih dari atau sama dengan alfa. Langkah berikutnya adalah teman-teman harus membuat kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari rumusan hipotesis atau H0 yang kita miliki. Ketika teman-teman berhadapan dengan suatu kasus atau permasalahan yang berhadapan dengan satu populasi di mana varian tidak diketahui, maka teman-teman akan berhadapan dengan yang namanya statistik uji T. Rumusan hipotesisnya sama dengan uji rata-rata untuk varian yang diketahui, di mana H0 adalah mu sama dengan mu 0, di mana mu 0 ini adalah nilai yang akan kita ujikan dengan alternatif
hipotesisnya ada 3, bisa tidak sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Ini semua tergantung dari kasus yang kita punya. Berikutnya adalah alfanya berapa yang harus kita berikan, dan statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Karena variannya tidak diketahui, maka statistik uji Z tidak bisa kita gunakan. Oleh karena itu, kita menggunakan statistik uji T, di mana rumusnya adalah X bar min mu dibagi dengan S dibagi dengan akar N, di mana S ini adalah simpangan baku dari sampel. Kriteria ujinya sama, yaitu tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa, dan terima H0 jika p-value lebih dari atau sama dengan alfa. Kemudian teman-teman lakukan yang namanya kesimpulan. Kesimpulan di sini tentunya diambil dari rumusan hipotesis yang kita punya. Kemudian, selain teman-teman bisa melakukan pengujian menggunakan uji Z dan uji T, juga teman-teman bisa menampilkan selang kepercayaannya. Selang kepercayaan tersebut kita bedakan menjadi 2, yaitu ketika varian populasi diketahui dan varian populasi tidak diketahui. Teman-teman bisa melihat tampilannya di sini rumusnya. Selang kepercayaan di mana varian populasi diketahui dan yang di bawah adalah varian populasi tidak diketahui. Untuk varian populasi diketahui, kita berhadapan dengan distribusi Z atau normal baku, sedangkan ketika varian populasi tidak diketahui, kita berhadapan dengan distribusi Sudden atau kita biasa disebut dengan distribusi T. Di mana nilai T ini dan nilai Z ini tergantung dari apakah kita menggunakannya uji 2 pihak atau uji 1 pihak. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di modulnya, kita menggunakan contoh soal yang pertama. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca, PT XYZ adalah perusahaan yang menjual berbagai macam minuman. Manajemen perusahaan mengatakan bahwa minuman tersebut mempunyai rata-rata 200 ml dengan simpangan baku sebesar 15 ml. Seorang peneliti ingin menguji kebenaran dari pernyataan manajer tersebut. Oleh karena itu, peneliti membeli produk tersebut kemudian mengukur volume dari minuman tersebut. Ada dugaan dari pelanggan bahwa rata-rata isi minuman tidak lagi 200 ml. Datanya silahkan teman-teman inputkan di Minitab, kemudian nanti kita akan lakukan pengujian berdasarkan data yang ada, di mana yang kita gunakan adalah alfanya 5% atau taraf keberhasilannya 5%. Sebelum kita menguji menggunakan software, maka teman-teman harus menuliskan seperti apa rumusan hipotesisnya, sehingga nanti teman-teman bisa menyimpulkan dari kasus yang kita punya. Nah, dengan kasus yang kita punya seperti ini, maka kita dapat tuliskan rumusan hipotesis sebagai berikut. Rumusan hipotesisnya H0 mu sama dengan 200. Rata-rata volume minuman yang diproduksi perusahaan XYZ adalah 200 ml. Dan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 200, rata-rata volume minuman yang diproduksi perusahaan XYZ bukan 200 ml. Kenapa kita menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan? Di sini teman-teman bisa dilihat bahwa rata-rata minuman yang diproduksi tersebut 200, ini sesuai dengan klaim dari perusahaan tersebut, dan ada dugaan bahwa rata-rata isi minuman tidak lagi 200 ml. Artinya, H0-nya adalah sama dengan dan H1-nya adalah tidak sama dengan. Kita punya rumusan hipotesis, mu sama dengan 200, dalam artian rata-rata volume minuman yang diproduksi oleh perusahaan XYZ adalah 200 ml. H1-nya adalah mu tidak sama dengan 200, dalam artian rata-rata volume minuman yang diproduksi perusahaan XYZ bukan 200 ml. Taraf kepercayaannya adalah 5% atau 0,5. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Z. Kenapa statistik uji Z? Karena di sini kita diketahui simpangan bakunya sebesar 15 ml. Artinya apa? Artinya 15 ml ini adalah simpangan baku dari populasinya. Nah, kriteria ujinya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa dan terima H0 jika p-value lebih dari sama dengan alfa. Kemudian kita buat kesimpulan. Sebelum kita membuat kesimpulan, maka kita harus melakukan yang namanya pengujian terlebih dahulu. Oleh karena itu, silakan teman-teman buka Minitab-nya. Kemudian inputkan datanya. Ini adalah data yang sudah diinputkan untuk contoh kasus yang pertama. Nah, bagaimana tahapan atau langkah-langkah di dalam Minitab untuk melakukan pengujian tersebut? Setelah teman-teman menginputkan datanya dalam satu kolom, maka langkah berikutnya adalah teman-teman harus klik yang namanya Start.
kemudian basic statistik, kemudian pilih one sample Z. Jadi di sini one sample Z ini digunakan ketika teman-teman akan berhadapan dengan pengujian rata-rata untuk satu populasi di mana simpangan baku populasi diketahui, dan one sample T di sini digunakan ketika teman-teman berhadapan dengan pengujian rata-rata satu populasi di mana simpangan baku populasi tidak diketahui. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah one sample Z dan one sample T. Karena di dalam kasus yang kita punya, atau di dalam kasus contoh yang satu ini yang kita punya, simpangan baku populasi diketahui, maka kita berhadapan dengan one sample Z. Oleh karena itu, silahkan teman-teman klik one sample Z-nya. Kemudian, isikan dengan data yang kita punya. Artinya kita akan menguji tentang data minuman. Standar deviasinya berdasarkan kasus di dalam soal itu adalah 15, maka isikan dengan 15 ml. Kemudian, berapa nilai mu nolnya? Nilai mu nol di sini yaitu 200. Artinya rata-rata yang kita hipotesiskan adalah 200 ml. Kemudian klik option. Confidence level di sini isikan dengan nilai alpha yang kita punya. Karena yang alpha kita punya adalah 5%, maka di confidence intervalnya isikan 1 min alpha. Kemudian alternatif hipotesisnya adalah tidak sama dengan. Sehingga untuk alternatif hipotesisnya di Minitab kita mempunyai 3 jenis hipotesis. Yang pertama adalah kurang dari, yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga lebih dari. Karena dalam rumusan hipotesis yang kita punya menggunakan H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0, maka kita memilih yang tidak sama dengan. Klik OK, kemudian OK. Berdasarkan output yang ditampilkan oleh Minitab, ini adalah hasil pengujian dari data yang kita punya, di mana hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 200, melawan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 200. Dengan asumsi bahwa simpangan bakunya adalah 15 mili. Dari hasil tersebut, kita mempunyai data sebanyak 36 data, di mana rata-rata dari data yang kita punya ada 195, atau ini sebagai X-bar-nya. Di mana simpangan baku dari sampelnya 14,98, dan confidence intervalnya ada 190,1 sampai dengan 199,9, dengan nilai Z-nya adalah min 2 dan p-value-nya adalah 0,046. Nah, ini digunakan sebagai landasan atau sebagai dasar ketika teman-teman menyatakan apakah H0-nya kita terima atau kita tolak. Berdasarkan kasus yang kita punya, maka tahapan pengerjaannya seperti ini. Yang pertama, kita tentukan bagaimana rumusan hipotesisnya, tadi sudah kita tuliskan. Yang kedua, taraf kepercayaannya 5%. Statistik ujinya kita menggunakan statistik uji Z. Dalam hal ini, kita menggunakan hasil output yang ditampilkan oleh Minitab. Hasilnya seperti ini, di mana yang kita perhatikan adalah nilai Z hitung dan nilai p-value. Nilai Z hitung min 2 kita bandingkan dengan tabel, sedangkan nilai p-value 0,046 kita bandingkan dengan alpha. Dikarenakan setiap pengujian menggunakan software tidak ada yang namanya Z tabel atau nilai tabel, maka kita membandingkan apakah pengujian kita signifikan atau tidaknya menggunakan nilai p-value. Dengan ketentuan adalah kita lihat kriteria ujinya. Tolak H0 jika p-value kurang dari alpha, dan terima H0 jika p-value lebih dari atau sama dengan alpha. Berdasarkan hasil yang kita punya, diperoleh bahwa nilai Z hitungnya min 2 dengan nilai p-value-nya adalah 0,046. Karena nilai p-value-nya adalah 0,046 kurang dari alpha yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pengujian yang kita lakukan signifikan. Sehingga dapat kita simpulkan, pada taraf 5%, bahwa rata-rata minuman yang diproduksi oleh perusahaan XYZ tidak sama dengan 200 ml. Itu adalah langkah-langkah pengerjaan ketika kita akan melakukan pengujian satu kelompok sampel atau populasi menggunakan Minitab. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita akan berhadapan dengan satu populasi, menguji rata-rata satu populasi di mana simpangan bakunya tidak diketahui. Misalkan saja kita mempunyai data seperti yang sama, tetapi tidak diketahui berapa nilai simpangan baku populasinya. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah, setelah data kita inputkan di kolom yang kosong, maka langkah berikutnya adalah klik Start, Basic Statistik,
kemudian pilih one sample T. Di one sample T di sini, seperti halnya di dalam Z, kita isikan dengan data yang kita ujikan. Kemudian isikan dengan hipotesis rata-ratanya, yaitu 200. Kemudian klik option. Confidence levelnya 95%, artinya kita menggunakan alpha 5%. Dan alternatif hipotesisnya kita menggunakan tidak sama dengan. Seperti halnya di dalam Z, di sini pun ada 3 hipotesis yang harus kita isikan, sesuaikan dengan H1 yang kita punya. Kemudian klik OK. Klik OK kembali. Ini adalah hasil pengujian ketika berhadapan dengan yang namanya uji T. Di sini diperoleh bahwa nilai T-nya min 2,00 dan nilai p-value-nya 0,053. Dikarenakan nilai p-value-nya adalah 0,053 lebih dari alpha yaitu 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, kita kembalikan ke dalam hipotesis yang kita punya. Artinya apa? Artinya rata-rata volume minuman yang diproduksi perusahaan XYZ adalah 200 ml. Jadi nanti di sini teman-teman bisa bandingkan antara uji T dan uji Z itu jawabannya mungkin sama, mungkin berbeda, tergantung dari kasus yang kita punya. Kebetulan untuk kasus yang di sini, ketika kita berhadapan dengan uji Z, H0-nya kita tolak, tetapi berdasarkan pengujian menggunakan uji T, H0-nya kita terima. Nah, demikianlah tahapan-tahapan pengerjaan ketika teman-teman akan melakukan pengujian ketika berhadapan dengan rata-rata satu populasi di mana variannya diketahui dan tidak diketahui. Jadi, ketika simpangan baku populasi diketahui, teman-teman menggunakan yang namanya uji Z. Sedangkan ketika tidak diketahui, maka teman-teman menggunakan yang namanya uji T. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan ketemu di praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.